Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Firmansyah dengan nomor induk mahasiswa 121230025 dari program studi S1 Teknik Kimia dari Fakultas Teknik Industri. Di video ini saya ingin menuntaskan tugas, saya memenuhi tugas kimia fisika, yaitu untuk mereview artikel. Judul artikel yang saya review yaitu adalah corrosion inhibition of carbon steel in NaCl solution using a mixture of alkanol, amine, and calcium nitrate, electrochemical and microscopic evaluation. Nah, latar belakangnya yaitu korosi. Pertama adalah korosi. Korosi adalah proses degradasi material, terutama logam, yang disebabkan oleh reaksi kimia dengan lingkungan. Dalam konteks baja karbon, korosi dapat terjadi dengan cepat dalam larutan garam seperti NaCl yang sering ditemukan di lingkungan konstruksi. Nah, selanjutnya itu inhibitor korosi. Korosi itu adalah bahan yang ditambahkan ke dalam larutan untuk mengurangi laju korosi logam. Mereka bekerja dengan membentuk lapisan pelindung pada permukaan logam atau dengan mengganggu reaksi elektrokimia yang menyebabkan korosi. Selanjutnya itu ada alkanol amin dan kalsium nitrat. Alkanol amina dan kalsium nitrat adalah dua jenis bahan kimia yang telah terbukti mampu memiliki sifat penghantar, sifat penghambat korosi alkohol amina. Alkanol amina dapat membentuk film adsorpsi pada permukaan logam, sedangkan kalsium nitrat dapat memperbaiki film pasif yang terbentuk pada baja. Selanjutnya yaitu ada mekanisme korosi. Proses korosi melibatkan reaksi anodik dan katodik. Inhibitor korosi dapat mempengaruhi kedua reaksi ini sehingga mengurangi laju reaksi secara keseluruhan. Pemahaman tentang mekanisme ini penting untuk merancang inhibitor yang lebih efektif. Tujuan yang pertama adalah evaluasi efektivitas inhibitor. Penelitian ini tuh bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas campuran alkanol amina dan kalsium nitrat sebagai inhibitor korosi untuk baja karbon dalam larutan NaCl 3,50%. Analisis elektrokimia menggunakan teknik elektrokimia seperti spektroskopi, spektrometri impedansi, dan pengujian polarisasi untuk menganalisis pengaruh inhibitor terhadap laju korosi dan stabilitas film pasif pada permukaan baja. Studi morfologi permukaan menganalisis perubahan morfologi permukaan baja setelah perlakuan dengan inhibitor untuk memahami mekanisme penghambatan yang terjadi. Pengembangan inhibitor yang lebih baik memberikan wawasan untuk pengembangan bahan penghambat korosi yang lebih efektif dan ramah lingkungan untuk aplikasi industri, terutama kondisi korosif. Oke, next. Bahan dan metode. Yang pertama itu adalah bahan.
Nah, bahannya di sini itu ada baja karbon, inhibitor, sama medium korosif. Nah, bahan karbon itu menggunakan baja karbon itu menggunakan baja karbon HPB 235 yang umumnya digunakan dalam konstruksi karena sifat mekaniknya yang baik, serta komponen kimia baja diverifikasi untuk memastikan konsistensi dalam hasil eksperimen. Nah, inhibitor karat itu komposit terdiri dari kanol amina dan kalium nitrat. Jenis dan konsentrasi spesifik dari inhibitor ini dipilih berdasarkan studi sebelumnya yang menunjukkan efektivitasnya dalam menghambat korosi. Lalu medium korosif. Larutan natrium klorida atau HCl 3,50% disiapkan menggunakan NaCl grade analitik untuk mensimulasikan lingkungan korosif. Selanjutnya adalah persiapan sampel. Nah, sampel baja karbon dipoles menggunakan kertas abrasif silikon karbida ultrasonik dalam etanol, asetat, dan air deloniasi selama masing-masing 5 menit. Diikuti dengan pengeringan menggunakan gas nitrogen. Sampel yang telah dibersihkan kemudian dilepaskan dengan resin epoksi dengan hanya sebagian kecil yang diekspos untuk pengujian elektrokimia. Selanjutnya adalah pengaturan eksperimental. Yang pertama itu ada pengujian elektrokimia. Sistem 3 elektrokimia digunakan terdiri dari sampel baja karbon sebagai elektroda kerja, elektroda kalomel jenuh atau SCE sebagai elektroda referensi dan elektroda platinum sebagai elektroda counter. Kemudian ada spektroskopi impedansi elektrokimia atau EIS. Pengukuran EIS dilakukan menggunakan workstation elektrokimia Princeton P2273. Rentang frekuensi untuk pengukuran ditetapkan dari 10 pangkat negatif 2 hingga 10 pangkat negatif 5 Hz dengan amplitudo tegangan AC sinusoidal sebesar 10 mV. Kemudian ada polarasi potentiodinamik. Nah, kurva polarasi diperoleh dengan memindai potensi dari negatif 250 mV hingga positif 250 mV relatif terhadap potensi sirkuit terbuka atau OCP dengan laju pindah 1 mV per second. Kemudian ada pengumpulan data. Potensi sirkuit terbuka atau OCP dari sampel dipantau seiring waktu untuk menilai stabilitas film pasif. Kerapatan arus korosi dan potensi korosi diekstraksi dari kurva polarasi untuk mengevaluasi laju korosi. Efisiensi penghambatan korosi dihitung menggunakan rumus yaitu ICOR control dikurangi ICOR inhibitor dibagi ICOR control kali 100%. Selanjutnya itu adalah analisis morfologi permukaan. Setelah pengujian elektrokimia, morfologi permukaan sampel baja diperiksa menggunakan mikroskop elektron
pemindai atau SEM untuk mengamati efek inhibitor korosi pada karakteristik permukaan dan mengidentifikasi eh, produk korosi. Selanjutnya yaitu ada analisis statistik. Hasil dianalisis secara statistik untuk menentukan signifikasi temuan. Data disajikan sebagai nilai rata-rata dengan deviasi standar dan perbandingan dilakukan menggunakan uji statistik yang sesuai, misalnya ANOVA, untuk menilai efektivitas berbagai konsentrasi inhibitor. Next. Di sini ada dua tabel. Yang pertama itu adalah sifat kimiawi semen, yang kedua adalah sifat kimiawi batang baja HPB 235. Nah, di tabel 1 itu menyajikan komposisi kimia dan semen yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu eh, PII 52.5 ordinary partion comment atau OPC. Komposisi ini mencakup berbagai oksida yang berperan penting dalam menentukan sifat fisik dan mekanik semen, serta kinerja dalam aplikasi konstruksi, serta dan berikutnya ini adalah analisis dari masing-masing komponen yang tertera dalam tabel. Yang pertama itu adalah SiO2 atau silika. Persentase SiO2 itu sebesar 20,10% menunjukkan bahwa semen ini memiliki kandungan silika yang cukup tinggi. Silika berfungsi sebagai bahan pengikat yang memberikan kekuatan dan ketahanan terhadap korosi. Silika juga berkontribusi pada proses hidrasi semen yang penting untuk pembentukan struktur yang kuat. Selanjutnya itu ada CaO atau kalsium oksida. Kalsium oksida adalah komponen utama dalam semen dengan persentase 63,40%. Kalsium oksida berperan dalam reaksi hidrasi semen menghasilkan kalsium silikat hidrat yang memberikan kekuatan pada semen. Kandungan CaO yang tinggi juga menunjukkan potensi semen untuk memberikan daya dukung yang baik dalam aplikasi konstruksi. Selanjutnya yaitu adalah Al2O3 atau alumina dengan persentase 4,96%. Alumina berkontribusi pada pengaturan waktu pengikatan semen. Alumina juga berperan dalam meningkatkan ketahanan terhadap suhu tinggi dan memberikan stabilitas pada struktur semen. Yang keempat itu adalah MgO atau bisa disebut magnesium oksida. Persentase magnesium oksida sebesar 1,38% menunjukkan bahwa semen ini memiliki kandungan magnesium yang relatif rendah. Meskipun magnesium oksida dapat berkontribusi pada kekuatan, kadar yang terlalu tinggi dapat menyebabkan masalah seperti ekspansi dan retak pada semen. SO3 atau sulfur troksida. Kandungan SO3 sebesar 3,25% penting untuk mengatur atau mengontrol reaksi hidrasi dan mencegah pengikatan yang terlalu cepat. SO3 juga berperan dalam pembentukan etringate yang dapat meningkatkan ketahanan terhadap korosi. Kemudian ada Fe2O3 atau besi oksida dengan persentase 4,25%. Besi oksida dapat mempengaruhi warna semen dan juga berkontribusi pada kekuatan. Namun kadar yang tinggi dapat menyebabkan reaksi yang tidak diinginkan seperti korosi pada baja yang terbenam dalam semen. Mohon maaf.
Selanjutnya yaitu adalah lainnya. Mohon maaf, masih ada selanjutnya itu adalah Na2O atau natrium oksida. Kandungan Na2O memiliki sebesar 0,22%. Ini tuh menunjukkan bahwa semen ini memiliki kadar natrium yang rendah, yang penting untuk mencegah masalah alkali silika yang dapat mempengaruhi daya tahan dan stabilitas struktur. Selanjutnya itu adalah lainnya. Persentase 2,42 untuk komponen lainnya mencakup berbagai oksida yang mungkin memiliki dampak minor tetapi tetap penting dalam menentukan sifat akhir semen. Di tabel 2 ini menyajikan komposisi kimia dan eh, dari baja karbon yang digunakan dalam penelitian ini yaitu baja HPB25. Baja itu sering digunakan dalam konstruksi karena sifat mekaniknya yang baik dan keandalannya. Berikut adalah analisis dari masing-masing komponen yang tertera dalam tabel. Yang pertama itu adalah kandungan C atau karbon sebesar 3%. Kandungan karbon berperan penting dalam meningkatkan kekerasan baja, namun juga terlalu tinggi dapat mengurangi keuletan dan ketangguhan. Baja HPB 235 memiliki kandungan karbon dalam batas wajar untuk memberikan keseimbangan antara kekuatan dan keuletan. Selanjutnya adalah Si atau silikon sebesar 3,25. Silikon ditambahkan sebagai elemen penguat dalam baja. Silikon membantu menghilangkan oksida dari baja cair selama proses produksi, meningkatkan kekuatan tarikan baja. Mn atau mangan sebesar 10,50%. Mangan meningkatkan kekuatan baja dengan memperbaiki ketangguhan dari ketahanan aus. Kandungan mangan yang cukup tinggi ini dapat membantu mengurangi efek buruk dari sulfur. Selanjutnya adalah P atau fosfor sebesar 0,95%. Fosfor dalam jumlah kecil dapat meningkatkan kekuatan baja, tetapi kandungan yang berlebihan dapat membuat baja menjadi getas. Oleh karena itu, fosfor dikontrol pada level terendah dalam komposisi ini. Al atau aluminium sebesar 1%. Aluminium berfungsi sebagai elemen pengikat dengan pengikat oksigen dalam proses pembuatan baja. Nah, ini itu membantu dalam memperbaiki struktur mikrobaja dan meningkatkan ketahanan korosi. Selanjutnya yaitu adalah Cr atau kromium sebesar 1,70%. Kromium meningkatkan ketahanan korosi dan kekerasan baja, terutama dalam lingkungan yang rentan terhadap oksidasi. Selanjutnya adalah Ni atau nikel sebesar 1,50%. Nikel menambahkan kekuatan tarikan dan ketahanan terhadap korosi pada baja. Kombinasi nikel dan kromium sering digunakan untuk meningkatkan ketahanan lingkungan. Selanjutnya adalah Fe atau besi sebesar 78%. Sebagai komponen utama dalam baja, besi memberikan kekuatan dasar dan struktur untuk material ini. Lanjut kita masuk pada hasil dan pembahasan. Di sini itu adalah yang pertama itu ada gambar terdiri dari dua bagian yang saling melengkapi, yaitu yang A itu adalah perubahan potensi terbuka atau uh, open circuit potential atau OCP, dan yang B itu adalah kurva polaritas poten dinamik dari baja yang dilapisi dengan inhibitor karat komposit yang mengandung berbagai konsentrasi
konsentrasi kalsium nitrat. Pada bagian A, grafik menunjukkan perubahan OCP dari sampel baja yang terpapar larutan NaCl 3,50% selama periode waktu tertentu. OCP diukur untuk 4 variasi konsentrasi kalsium nitrit, yaitu adalah 0%, 0,5%, 1%, dan 1,5%. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa OCP untuk baja tanpa inhibitor 0% berada pada nilai sekitar negatif 0,89 V yang mencerminkan potensi korosi yang relatif tinggi. Namun, ketika kalsium nitrit ditambahkan OCP meningkatkan menjadi negatif 0,86 V untuk 0,5% dan negatif 0,83 V untuk 1% dan negatif 0,88 V untuk 1,5%. Peningkatan nilai OCP ini menunjukkan bahwa penambahan kalsium nitrit berkontribusi pada pembentukan lapisan pasif yang lebih stabil di permukaan baja yang berfungsi untuk mengurangi laju korosi dengan penghambatan reaksi elektrokimia yang terjadi. Pada bagian B, kurva polaritas potendinamik memberikan informasi yang lebih lanjut mengenai perilaku korosi pada baja karbon dengan dan tanpa inhibitor. Kurva ini menggambarkan hubungan antara densitas arus atau dilambangkan dengan I dan potensial yang dilambangkan dengan E pada baja karbon yang dilapisi inhibitor karat. Densitas arus korosi untuk baja tanpa inhibitor tercatat sebesar 0,185 MA per cm kuadrat yang menunjukkan tingkat korosi yang tinggi. Sebaliknya, ketika 0,5% kalsium nitrit ditambahkan, densitas arus korosi menurun drastis menjadi 0,052 MA per cm kuadrat yang menunjukkan bahwa inhibitor tersebut sangat efektif dalam mengurangi laju korosi. Penurunan densitas arus ini mengidentifikasi bahwa kalsium nitrit mengandung lapisan pelindung yang lebih baik dibandingkan permukaan baja, yang menghambat reaksi korosi yang terjadi. Dengan kata lain, penambahan kalsium nitrit tidak hanya meningkatkan potensi terbuka, tetapi juga secara signifikan itu mengurangi densitas arus korosi yang menunjukkan potensi inhibitor itu dalam aplikasi praktis untuk perlindungan material dan lingkungan yang korosif secara keseluruhan. Gambaran satu ini tuh memberikan wawasan yang mendalam tentang efektivitas kalsium nitrit yang efektif kalsium nitrat sebagai inhibitor karat menunjukkan bahwa penggunaan inhibitor ini dapat secara signifikan meningkatkan stabilitas elektroda dan mengurangi resiko korosi pada baja karbon, terutama pada lingkungan yang agresif. Gambar 2 ini tuh yang ada terlihat bahwa yang itu adalah diagram batang baja dan inhibitor. Yang B itu adalah diagram sudut fasa. Kemudian yang C adalah model sirkuit ekuivalen. Dan yang ini adalah diagram Nyquist. Gambar 2A terlihat bahwa ketika rasio antara alkanolamin dan kalsium nitrit adalah 1:1, baja karbon menunjukkan nilai impedansi maksimal sekitar 2319
2319 ohm cm kuadrat pada frekuensi terendah. Hal ini menunjukkan bahwa pada konsentrasi ini baja karbon memiliki ketahanan korosi yang sangat baik dan meningkatkan eh, impedansi ini mengidentifikasi bahwa inhibitor karat membentuk film pasif yang efektif di permukaan baja yang menghalangi interaksi pada ion klorida dan permukaan baja sehingga mengurangi laju korosi. Eh, untuk gambar 2b menunjukkan bahwa sudut fase baja karbon menurun seiring dengan peningkatan frekuensi di wilayah frekuensi rendah. Ketika konsentrasi kalsium nitrit ditambahkan, sudut fase yang terukur meningkat dari 70,6 derajat itu 0% menjadi 78,9 derajat di konsentrasi 1,5%. Peningkatan sudut fase ini menunjukkan bahwa film pasif yang terbentuk menjadi lebih padat dan efektif dalam melindungi baja dan korosi. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan kalsium nitrit tidak hanya meningkatkan ketahanan korosi, tetapi juga memperbaiki sifat pelindung film pasif yang terbentuk. Gambar 2C dan D yang memberikan gambaran lebih lanjut tentang mekanisme impedansi. Di subgambar C, diagram sirkuit ekuivalen yang dihasilkan menunjukkan bahwa sistem korosi tidak berfungsi sebagai kapasitor lapis ganda yang ideal. Sebagai gantinya, elemen fase konstan atau CPE digunakan untuk mempresentasikan kapasitansi film pasif pada permukaan baja ini. Ini menunjukkan bahwa film pasif yang terbentuk memiliki karakteristik yang kompleks dan tidak sepenuhnya ideal yang mempengaruhi perilaku korosi. Selain itu adalah tabel ketiga. Tabel ketiga itu menyajikan data mengenai efisiensi pengobatan korosi dan inhibitor karat yang mengandung kalsium nitrit pada baja karbon dengan konsentrasi kalsium itu yang bervariasi. Mohon maaf. Data ini diukur berdasarkan nilai densitas arus korosi dan potensi korosi yang diperoleh dari pengujian polaritas potendinamik. Di tabel 3 itu ada yang pertama itu adalah konsentrasi kalsium nitrit dan efisiensi pengambatannya. Tabel itu menunjukkan bahwa efisiensi pengambatan korosi meningkat seiring dengan peningkatan konsentrasi kalsium nitrit. Pada konsentrasi 0%, efisiensi pengambatan adalah 89,3% yang menunjukkan bahwa tanpa adanya inhibitor, baja karbon masih memiliki tingkat perlindungan yang cukup baik meskipun tidak optimal. Ketika konsentrasi kalsium nitrit ditingkatkan menjadi 0,5, efisiensi pengambatan meningkat secara signifikan menjadi 97,83%. Ini menunjukkan bahwa pada konsentrasi ini, kalsium nitrit mulai memberikan efek perlindungan yang baik dan lebih kuat. Kemungkinan dengan membentuk lapisan pasif yang lebih efektif di permukaan baja. Pada konsentrasi 1%, efisiensi pengambatan sedikit menurun menjadi 96,1%. Penurunan itu mungkin disebabkan oleh adanya konsentrasi kalsium nitrit yang terlalu tinggi yang dapat mengganggu pembentukan film pasif yang optimal. Pada konsentrasi 1,5%, efisiensi penghambat kembali menurun menjadi 93,5%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kalsium nitrit memiliki efek positif pada penghambatan korosi, ada batasan pada konsentrasi optimal di mana film pasif yang terbentuk dapat memberikan perlindungan terbaik.
Selanjutnya ada densitas arus korosi. Densitas arus korosi yang terukur juga menunjukkan tren yang sejalan dengan efisiensi penghambatan. Pada konsentrasi 0%, arus korosi tercatat sebesar 0,185 MA per cm pangkat 2, yang menunjukkan bahwa emitter ini sangat efektif dan mengurangi laju korosi Penurunan ini mencerminkan pembentukan lapisan pelindung yang lebih baik di permukaan baja. Pada konsentrasi 1%, arus korosi sedikit meningkat menjadi 0,058 MA per cm kuadrat, dan pada 1,50%, arus korosi meningkat menjadi 0,065 MA per cm kuadrat. Ini menunjukkan bahwa pada konsentrasi yang lebih tinggi, meskipun masih ada penghambat, efektivitasnya mulai menurun yang dapat disebabkan oleh gangguan dalam pembentukan film pasif yang optimal. Oke, untuk selanjutnya itu ada potensial korosi. Nilai potensial korosi juga memberikan wawasan tentang perilaku korosi baja karbon pada konsentrasi 0%. Potensial korosi tercatat pada negatif 0,48 V, yang menunjukkan potensi korosi yang tinggi. Dengan penambahan kalsium nitrit, potensial korosi meningkat menjadi 0,47 V pada 0,50%, negatif 0,46 V pada 1%. Itu pada 1%, negatif 0,46 V pada 1%, dan negatif 0,45 V pada 1,5%. Peningkatan nilai potensial korosi ini menunjukkan bahwa inhibitor berkontribusi pada stabilitas film pasif yang mengurangi kecenderungan baja untuk mengalami korosi. Gambar 3 menunjukkan tren perubahan nilai resistansi, polarisasi, dan potensi korosi pada baja karbon yang terpapar larutan erosi 3,5% HCl dengan penambahan inhibitor karat komposit. Dari grafik tersebut terlihat bahwa penambahan kalsium nitrit pada konsentrasi 0,50% secara signifikan meningkatkan nilai Rp yang mencerminkan peningkatan resistensi terhadap korosi. Hal ini menunjukkan bahwa pada konsentrasi ini, inhibitor berhasil membentuk lapisan pelindung yang lebih efektif di permukaan baja, sehingga menghambat penetrasi ion klorida yang merupakan penyebab utama korosi. Selain itu, nilai potensial korosi juga menunjukkan peningkatan yang mengidentifikasi bahwa potensi korosi baja karbon menjadi lebih stabil dan kurang reaktif terhadap lingkungan korosif. Seiring dengan berjalannya waktu, nilai Rp menunjukkan penurunan yang mengindikasikan bahwa baja karbon mengalami korosi yang lebih serius. Namun penurunan ini telah penurunan itu lebih teredukasi pada sampel yang mengandung 0,50 kalsium nitrit dibandingkan dengan konsentrasi lainnya, yang menunjukkan bahwa inhibitor ini efektif dalam memperlambat laju korosi.
Gambar ini secara keseluruhan menegaskan bahwa penggunaan kalsium nitrit dalam konsentrasi yang tepat dapat secara signifikan meningkatkan ketahanan korosi baja karbon serta memberikan wawasan tentang dinamika interaksi antara baja, larutan korosif, dan inhibitor yang digunakan. Next. Oke, di gambar 4. Di gambar 4 ini itu menyajikan analisis morfologi permukaan bidang baja menggunakan mikroskop elektron pemindai atau SEM untuk mengevaluasi efek dari penambahan inhibitor karat, khususnya kalium nitrit pada konsentrasi 0,50%. Pada panel A dan B yang mewakili kelompok referensi tanpa penambahan inhibitor, terlihat bahwa permukaan batang baja menunjukkan banyak produk korosi yang longgar dan dengan ukuran rata-rata sekitar 5,0 μm. Keberadaan produk korosi ini menunjukkan bahwa batang baja mengalami korosi yang signifikan akibat paparan larutan NaCl yang dapat mengakibatkan penurunan integritas struktural dan daya tahan material. Sebaliknya, panel C dan D menggambarkan permukaan baja yang telah diperlakukan dengan campuran inhibitor karat yang mengandung 0,50% kalsium nitrit. Hasil SEM menunjukkan bahwa meskipun masih terdapat beberapa beteng korosi, jumlah produk korosi yang terbentuk secara signifikan berkurang dibandingkan dengan kelompok referensi. Hal ini mengindikasikan bahwa kalsium nitrit berfungsi untuk menghambat korosi yang diinduksi oleh klorida meskipun tidak sepenuhnya menghilangkan proses korosi. Selain itu, analisis morfologi permukaan menunjukkan bahwa permukaan baja yang diperlukan dengan inhibitor tampak lebih halus dan lebih seragam dan dengan penurunan ke tidak ketidakrataan permukaan dan dapat diukur. Penurunan ini yang terlihat dari perbandingan antara gambar B dan D menunjukkan bahwa lapisan pasif yang terbentuk akibat penambahan inhibitor memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap elemen korosif sehingga meningkatkan daya tahan batang baja. Secara keseluruhan, gambar 4 mayoritas menyoroti efektivitas kalsium nitrit sebagai inhibitor korosi yang tidak hanya mengurangi jumlah produk korosi tapi juga memperbaiki morfologi permukaan batang baja. Gambar 5. Nah, di gambar 5 ini tuh menunjukkan hasil analisis menggunakan atomic force microscopy atau AFM pada sampel baja karbon yang direndam selama 20 hari dalam larutan korosif baik tanpa maupun dengan penambahan inhibitor karat komposit yang mengandung 0,50% kalsium nitrit. Pada panel A yang menggambarkan peta permukaan baja karbon tanpa inhibitor terlihat adanya ketidakrataan yang signifikan pada permukaan dengan adanya bercak-bercak korosi yang tidak teratur. Hal ini menunjukkan bahwa baja karbon mengalami korosi yang cukup parah, yang ditandai dengan pembentukan produk korosi yang longgar dan tidak teratur. Panel B menyajikan diagram ketinggian 3D
dari permukaan yang sama, di mana tampak jelas bahwa permukaan baja memiliki variasi ketinggian yang besar, menciptakan tampilan yang kasar dan tidak merata. Karbon yang maaf, sebaliknya eh, pada panel C yang menunjukkan pada peta permukaan baja karbon yang direndam dengan inhibitor. Terlihat bahwa permukaan jadi jauh lebih baik dan lebih lebih halus, lebih teratur, serta lebih teratur. Penambahan kalsium nitrit sehingga sebagai inhibitor korosi tampaknya berhasil mengurangi pembentukan produk korosi sehingga permukaan baja karbon tampak lebih bersih dan terjaga. Dengan ketinggian 3D, maaf, pada pada panel D menunjukkan bahwa permukaan baja dengan inhibitor memiliki ketinggian yang lebih seragam, mencerminkan pengurangan ketidakrataan dan peningkatan kualitas permukaan. Analisis ini menunjukkan bahwa penggunaan inhibitor komposit tidak hanya mengiringi tingkat korosi, tapi juga berkontribusi pada pembentukan film pasif yang lebih halus dan lebih stabil pada permukaan baja karbon, yang pada gilirannya meningkatkan ketahanan terhadap korosi. Hasil ini menegaskan efektivitas kalsium nitrit dalam memperbaiki integritas permukaan baja karbon dan mengurangi kerusakan akibat korosi. Gambar 6. Dalam penelitian ini menyajikan analisis menggunakan X-ray fotoelektron spektroskopi atau XPS untuk mengevaluasi komposisi elemen dan film pasif yang terbentuk pada permukaan baja, baik tanpa maupun dengan penambahan inhibitor karat komposit yang mengandung 0,50% kalsium nitrit. Pada panel A, spektrum penuh pemindaian XPS menunjukkan bahwa elemen-elemen utama seperti karbon, nitrogen, oksigen, besi pada permukaan baja. Puncak-puncak yang terdeteksi dalam spektrum ini memberikan informasi penting mengenai komposisi kimia dan film pasif yang terbentuk yang berperan krusial dalam menentukan ketahanan korosi baja. Panel B menunjukkan puncak spektrum sempit untuk Fe2P pada film pasif tanpa menambahkan inhibitor. Dalam kondisi ini, terlihat bahwa puncak yang terbentuk dengan Fe2 plus dengan Fe3 plus menunjukkan proporsi yang tidak seimbang dengan dominasi besi yang dengan dominasi senyawa besi yang kurang kurang teroksidasi. Hal ini mengidentifikasi bahwa film pasif yang terbentuk kurang stabil dan lebih rentan terhadap proses korosi karena keberadaan Fe2+ yang tinggi dapat mengarah pada pembentukan ion besi yang lebih reaktif. Sebaliknya, panel C menggambarkan puncak spektrum sempit untuk Fe2P pada film pasif yang dihasilkan setelah penambahan inhibitor komposit. Dalam hal ini terdapat peningkatan signifikan dalam puncak yang terkait dengan Fe3+, menunjukkan bahwa penambahan kalsium nitrit telah meningkatkan tingkat oksidasi besi pada permukaan baja. Peningkatan rasio Fe3+ per Fe2+ ini menunjukkan bahwa film pasif yang terbentuk lebih stabil dan lebih padat yang berkontribusi pada peningkatan ketahanan korosi baja. Dengan demikian, hasil analisis XPS itu menegaskan bahwa penggunaan inhibitor komposit tidak hanya mempengaruhi morfologi permukaan baja, tapi juga secara signifikan meningkatkan kualitas dan stabilitas film pasif yang terbentuk sehingga memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap korosi.
Oke, next. Di gambar 7 ini menyajikan plot isoterm adsorpsi Langmuir yang menggambarkan hubungan antara konsentrasi kalsium nitrit dengan inhibitor korosi dan tingkat penutupan permukaan baja oleh inhibitor tersebut. Isoterm adsorpsi Langmuir adalah model yang umum digunakan untuk menggambarkan proses adsorpsi pada permukaan padat, di mana diasumsikan bahwa semua situs absorpsi pada permukaan memiliki energi yang sama dan tidak ada interaksi antara molekul adsorbat. Dalam plot ini, sumbu X menunjukkan konsentrasi kalsium itu dalam larutan, sedangkan sumbu Y menunjukkan rasio penutupan permukaan terhadap konsentrasi yang diharapkan membentuk garis lurus jika model Langmuir berlaku. Dari analisis plot terlihat bahwa terdapat hubungan linier yang jelas antara konsentrasi kalsium nitrit dan tingkat penutupan permukaan baja, yang menunjukkan bahwa peningkatan konsentrasi inhibitor berbanding lurus dengan peningkatan penutupan permukaan. Hal ini mengindikasikan bahwa kalsium nitrit berperan aktif dalam proses adsorpsi pada permukaan baja, membentuk film perlindungan yang efektif yang dapat mengurangi laju korosi. Selain itu, kemiringan garis pada plot ini memberikan informasi tentang konstanta kesetimbangan adsorpsi yang mencerminkan afinitas inhibitor terhadap permukaan baja. Maaf. Nilai kesetimbangan adsorpsi yang lebih tinggi menunjukkan bahwa inhibitor memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk terabsorpsi pada permukaan, yang berkontribusi pada efektivitasnya dalam menghambat proses korosi. Hasil dari plot isoterm adsorpsi Langmuir ini menegaskan bahwa penambahan kalsium nitrit dalam larutan inhibitor korosi tidak hanya meningkatkan tingkat penutupan permukaan baja, tetapi juga menunjukkan bahwa interaksi antar molekul inhibitor dan permukaan baja bersifat spontan dan efisien. Dengan demikian, penelitian itu memberikan wawasan yang berharga mengenai mekanisme kerja kalsium nitrit sebagai inhibitor korosi, serta pentingnya konsentrasi yang dapat dalam serta pentingnya konsentrasi yang terdapat dalam mencapai perlindungan yang optimal terhadap korosi pada baja karbon. Next. Gambar 8. Di gambar itu menunjukkan kurva polarisasi potentiodinamik yang diperoleh dari penguji inhibitor karat yang mengandung 0,50% kalsium nitrit pada batang baja pada 3 suhu berbeda, 25 derajat Celcius, 30 derajat Celcius, 35 derajat Celcius. Kurva ini memberikan informasi penting mengenai perilaku elektrokimia dari batang baja dalam larutan korosif, serta efektivitas inhibitor dalam mengurangi laju korosi pada berbagai suhu. Dalam analisis ini, sumbu X mewakili potensial elektroda atau lambungan dengan E, dan sumbu Y menunjukkan densitas arus lambungan dengan
yang mencerminkan laju reaksi korosi. Dari kurva yang ditampilkan, terlihat bahwa dengan meningkatnya suhu terdapat pergeseran ke arah potensial yang lebih negatif pada kurva, yang menunjukkan peningkatan laju korosi. Pada suhu 25 derajat Celcius, suhu menunjukkan densitas arus yang lebih rendah, yang mengindikasi bahwa inhibitor kalsium nitrit efektif dalam menghambat reaksi korosif pada pada suhu ini. Namun saat meningkat menjadi 30 derajat Celcius dan 35 derajat Celcius, densitas arus meningkat. Hal ini tuh menunjukkan bahwa laju korosi juga meningkat. Hal itu dapat dijelaskan oleh fakta bahwa suhu yang lebih tinggi dapat mempercepat reaksi kimia, termasuk reaksi korosi, sehingga mengurangi efektivitas inhibitor. Selain itu, analisis dari kurva polaritas ini juga meningkatkan perhitungan parameter elektrokimia seperti arus korosi dan potensi korosi. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa pada suhu 25 derajat Celcius, nilai mohon maaf, nilai arus korosi adalah yang terendah, yang menunjukkan bahwa inhibitor memberikan pelindungan yang baik yang diberikan oleh inhibitor berkurang. Penurunan efisiensi inhibitor pada suhu yang lebih tinggi dapat disebabkan oleh peningkatan mobilitas ion dan reaksi yang lebih cepat yang mempengaruhi pada penurunan stabilitas film pasif yang yang terbentuk dari baja. Secara keseluruhan, hasil dari kurva polarisasi potentiodinamik ini menyoroti pentingnya suhu dalam mempengaruhi efisiensi inhibitor korosi. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun kalsium nitrit dapat memberikan perlindungan yang signifikan terhadap korosi, pada suhu yang lebih rendah, peningkatan suhu dapat mengurangi efektivitasnya yang perlu dipertimbangkan dalam aplikasi praktis di lingkungan yang bervariasi. Selanjutnya, tabel 4. Tabel 4 itu menyajikan parameter elektrokimia untuk inhibitor karat yang diterapkan pada batang baja di bawah berbagai suhu, yang merupakan aspek penting dalam memahami efektivitas inhibitor dalam kondisi yang berbeda-beda. Dalam tabel ini, beberapa parameter utama yang diukur menjadi potensial korosi, densitas arus korosi, dan efisiensi inhibitor. Parameter potensial korosi menunjukkan potensi di mana reaksi korosi terjadi dan nilai yang lebih negatif biasanya menunjukkan bahwa material lebih rentan terhadap korosi. Dalam pengamatan yang dilakukan, nilai potensial korosi menunjukkan tren yang sedikit lebih positif seiring dengan peningkatan suhu, yang mengindikasikan bahwa pada suhu yang lebih tinggi reaksi korosi cenderung lebih aktif. Densitas arus korosi adalah indikator penting dari laju korosi. Semakin rendah nilai densitas arus korosi, semakin baik perlindungan yang diberikan oleh inhibitor. Tabel yang diberikan bahwa pada suhu 25 derajat Celcius, nilai densitas arus korosi tercatat sebesar 0,052 mA per cm kuadrat, yang merupakan nilai yang terendah di antara suhu yang diuji, menunjukkan bahwa inhibitor karat sangat
efektif pada suhu ini. Namun saat suhu meningkat menjadi 30 derajat Celcius dan 35 derajat Celcius, nilai nilai densitas arus korosi meningkat menjadi 0,097 MA per cm pangkat 2 dan 0,203 MA per cm pangkat 2. Masing-masing 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 peningkatannya ini menunjukkan bahwa efisiensi inhibitor menurun pada suhu yang lebih tinggi yang mungkin disebabkan oleh peningkatan kinetika reaksi korosi yang mengalahkan efek perlindungan dari inhibitor. Efisiensi inhibitor juga dicatat dalam tabel dengan nilai tertinggi 97,8% pada suhu 25 derajat Celcius yang menunjukkan bahwa hampir semua reaksi korosi dapat dapat dihambat pada suhu ini. Namun efisiensi ini menurun pada suhu yang lebih tinggi dengan nilai 92,5% pada suhu 30 derajat Celcius dan 83,7% pada suhu 35 derajat Celcius. Penurunan efisiensi ini dapat dihubungkan dengan peningkatan laju korosi yang disebabkan oleh suhu yang lebih tinggi, yang dapat mempercepat proses pelarutan film pasif yang dibentuk oleh inhibitor. Secara keseluruhan, hasil yang disajikan dalam tabel 4 menunjukkan bahwa meskipun inhibitor karat menunjukkan kinerja yang baik pada suhu yang lebih rendah, efektivitasnya berkurang pada suhu yang lebih tinggi. Oke, di bawah tabel 4 itu ada reaksi, yaitu ada reaksinya itu 2Fe2+ ditambah 2OH minus tambah 2NO2 minus menjadi 2NO plus Fe2O3 plus H2O, dan mohon maaf juga di sini ada sedikit kesalahan tulis. Reaksi itu tuh reaksi tadi itu merupakan reaksi kimia yang melibatkan ion besi Fe2 plus, ion hidroksida atau OH- dan ion nitrit NO2 minus. Ion besi ion besi dihasilkan ketika besi atau baja teroksidasi. Proses ini sering terjadi dalam lingkungan yang korosif, seperti larutan yang mengandung klorida. Ion hidroksida biasanya berasal dari reaksi dan air atau dari lingkungan basah. Dalam reaksi ini, ion OH- berhasil untuk menetralkan ion Fe2+ dan membantu membentuk senyawa yang lebih stabil. Ion nitrit adalah produk dari kalsium nitrit yang berfungsi sebagai inhibitor korosi. Ion ini memiliki sifat oksidatif yang kuat dan dapat berinteraksi dengan ion besi untuk membentuk produk yang lebih stabil. Produk reaksi itu ada nitrogen monoksida. Gas ini itu dihasilkan sebagai produk sampingan dari reaksi. Gas ini tuh natrium monoksida ini tuh dihasilkan sebagai produk sampingan dari reaksi. Hidrogen monoksida dapat berperan dalam proses redoks dan memiliki sifat yang dapat mempengaruhi reaksi korosi lebih lanjut. Kemudian ada besi 3 oksida. Produk utama dari reaksi yang merupakan bentuk oksida besi yang stabil. Pembentukan Fe2O3 menunjukkan bahwa besi telah teroksidasi lebih lanjut, dan ini itu berfungsi sebagai lapisan pelindung yang dapat mengurangi laju korosi lebih lanjut. Air yang dihasilkan sebagai produk akhir dari reaksi yang menunjukkan bahwa reaksi ini juga melibatkan proses hidrasi. Next, kesimpulannya adalah dari penelitian itu menunjukkan bahwa penggunaan inhibitor karat berbasis kalsium nitrit khususnya pada konsentrasi 0,50% secara signifikan dapat meningkatkan ketahanan korosi pada batang baja dalam larutan NaCl 3,50%. Hasil pengujian menunjukkan bahwa penambahan kalsium nitrit tidak hanya mengurangi laju korosi tapi juga memperbaiki stabilitas film
pasif yang terbentuk di permukaan baja. Analisis elektrokimia termasuk pengukuran kurva polarisasi, potentiodinamik, dan isoterm absorpsi Langmuir mengindikasikan bahwa inhibitor ini bekerja dengan membentuk film pelindung yang efektif yang menghambat interaksi antara ion klorida dan permukaan baja. Namun penelitian juga mengungkapkan bahwa eh, menghambat mengungkapkan bahwa efektivitas inhibitor berkurang pada suhu yang lebih tinggi, di mana laju korosi meningkat seiring dengan peningkatan suhu. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi lingkungan termasuk suhu memainkan peran penting dalam kinerja inhibitor korosi. Oleh karena itu, untuk aplikasi praktis, penting untuk mempertimbangkan konsentrasi dan kondisi lingkungan saat menggunakan kalsium nitrate sebagai inhibitor korosi. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan wawasan yang berharga mengenai mekanisme kerja inhibitor karat dan potensi penggunaannya dalam meningkatkan daya tahan material terhadap korosi, terutama dalam aplikasi konstruksi yang terpapar lingkungan korosif. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Akhir kata, terima kasih.